Halo umat sekalian, kembali lagi bersama saya Rian dan kita kembali pada podcast Kabar Agustinus. Nah, teman-teman, hari ini kita sangat spesial. Podcast kita akan membahas tentang Imlek. Nah, bentar lagi Imlek ya, Den ya? Betul, bentar lagi. Iya. Tanggal 1 nih. Nggak geser ya? Nggak geser nih, bentar lagi Imlek. Untuk menyambut Imlek, kita punya satu tema podcast khusus tentang Imlek. Nah, puji Tuhan, spesial juga kita kedatangan tamu narasumber yang spesial juga, yaitu Pastor Agustinus Lee CDD. Nah, kenapa spesial, Den? Karena memang Pastor Agustinus ini jauh ada di Malang ya, Pastor ya? Benar. Iya, ada di Malang. Iya, ada di Malang. Pastor, sebelum kita mulai, mungkin Pastor boleh kenalan dulu. Terima kasih. Saya Pastor Agustinus Lee CDD. Tahun 1984 bergabung di CDD. Lalu ditabiskan tahun 93 di Bekasi. Bertugas ya bolak-balik, tetapi dari Malang kemudian kembali lagi ke Malang bertugas dan mengajar di STFT Widya Sasana untuk filsafat timur, yaitu filsafat Cina dan spiritualitas imamat di S2-nya. Luar biasa. Selain itu juga saya bertugas di asrama Polisi Santo Yusuf, ya, secara praktis menangani asrama SMA dan SMP, tetapi untuk asrama SMA saya dibantu oleh Pater Yosef Oladia CDD. Oh, jadi berdua Pastor ya di situ ya, di asrama ya? Ya, kami berbagi tugas lah. Saya menangani yang anak-anak kecil. Iya. Berarti berhubungan dengan tema hari ini sangat pas sekali nih, Pastor. Karena Pastor ahlinya. Filsafat timur begitu kan? Ya. Iya, Agustinus. Parokinya Santo Agustinus yang diwawancarai Pastor Agustinus. Puji Tuhan. Pas banget. Pas banget. Nah, mungkin kenapa kita angkat tema ini ya, Pastor ya? Karena kan kita misa itu kadang ada juga misa Imlek seperti itu, betul ya? Iya. Rian ya. Kita juga punya misa Imlek seperti apa. Kadang juga ada tradisi bagi-bagi angpau, bagi-bagi jeruk, itu yang biasa dilakukan biasanya setelah misa atau gimana. Nah, makanya kita mau angkat nih tema Imlek ini gitu. Iya, betul. Supaya umat semakin menyadari, Pastor. Jadi datang misa Imlek, pada saat misa Imlek ya menghayati juga, Pastor, makna-maknanya begitu kan. Bukan hanya sekedar datang aja begitu. Ya. Mungkin kita mulai ya, Pastor ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah kami rangkum dari netizen setia Santero Indonesia. Media sosial Paroki Santo Agustinus, bersama ada beberapa umat juga yang masuk pertanyaannya melalui kita. Kita tanyakan kepada Pastor langsung nih. Mungkin yang pertama, Pastor, kalau kita bisa tahu, Pastor, sejak kapan sih Imlek itu mulai dirayakan di Gereja Katolik? Wah, sejak kapan ya? Sejak orang Tionghoa menjadi Katolik, saya kira jawaban yang paling tepat. Oh, ya, sejak kapan? Nah, kalau begini, perayaan Imlek ini kan adalah perayaan orang Tionghoa. Dalam artian yang hanya merayakan Imlek ya orang Tionghoa. Nah, sekarang setelah mereka menjadi Katolik, apakah mereka masih boleh merayakan Imlek? iya. Saya kira jawabannya tetap boleh. Nah, sejak kapan? Kalau kita melihat catatan sejarah abad ke-7, Alopen sudah masuk sampai ke Cina. Alopen ini salah seorang pimpinan gereja dari ritus yang boleh dianggap bid'ah oleh gereja, tetapi dia
berpusat di Persia yang kemudian masuk menjadi misionaris besar di China. Nah, kehadirannya diterima bahkan oleh kaisar, diberikan satu tempat dan diberi gelar guru kerajaan. Oh. Dan saya kira kalau pada saat itu dia berhasil masuk dan gereja berkembang, meskipun dalam hal ini gereja belum mengenal atau belum berbicara banyak tentang inkulturasi, perayaan Imlek yang dirayakan oleh masyarakat, tentu saja oleh orang Katolik, pasti sudah dirayakan. Itu saya berhipotesa demikian. Tetapi dalam perjalanan waktu, gereja terusir dari Tiongkok. Sekian lama tidak ada berita, baru muncul berita tentang Tiongkok itu dari catatan Marco Polo. Dan Marco Polo dalam kedatangannya juga membawa misionaris. Lalu catatan-catatan sejarah yang tertulis tentang kehadiran gereja di Tiongkok itu juga menunjukkan bagaimana gereja berusaha atau bukan berusaha, gereja masuk. Nah, catatan yang kita miliki itu adalah yang disebut kontroversi ritus Cina. Ritus itu terjadi pada abad 17 tahun 1645. Nah, mengapa terjadi? Karena pasti gereja sudah berkembang dan para misionaris yang masuk ke dataran Congko itu dari macam-macam tarekat, ada dari Dominikan, ada dari Fransiskan, ada dari Yesuit, ya, ada macam-macam tarekat. Nah, rupanya cara misi para misionaris ini berbeda. Oleh Yesuit, mereka melihat ritual, upacara yang dilakukan di Tiongkok zaman itu dianggap sebagai suatu upacara masyarakat, bukan upacara agama. Maka dari pihak Yesuit dikatakan, kalau begitu, kalau ini adalah ritual atau upacara atau tata kebiasaan masyarakat, ya orang Katolik juga bisa ikut menjalankannya. Meskipun kamu sudah menjadi Katolik, ritual atau adat masyarakat itu ya silakan dijalankan. Nah, sementara misionaris lain, Fransiskan dan Dominikan mengatakan tidak, karena ini ada unsur kepercayaan. Nah, terjadilah perdebatan. Nah, perdebatan itu menjadi begitu kuat, begitu sengit di dalam gereja sendiri, sehingga gereja merasa perlu menuntaskan hal ini. Sehingga pada tahun 1645, semua laporan yang dikirimkan ke Roma kemudian diputuskan oleh kongregasi pewartaan iman atau propaganda rumusannya tahun 1645 kongregasi menolak semua ritus karena alasannya berhubungan dengan agama. Ya, tetapi menarik karena kongregasi ini kemudian tahun 1656, 11 tahun kemudian mengubah keputusannya. Karena mereka setelah mendapat penjelasan, mempelajari apa yang disampaikan terutama oleh Yesuit, ya, mereka mengatakan, oh ini rupanya tidak ada unsur kepercayaan. Ini lebih ke soal adat istiadat tata krama. Maka diizinkan kembali. Budaya ya, Pastor ya? Lebih ke budaya. Budaya, diizinkan kembali. Tapi sebelum kongregasi pewartaan iman melarang, boleh kita katakan semua bentuk budaya itu diterima. Contohnya apa? Contohnya adalah kalau saya pejabat negara, sewaktu pengangkatan saya sebagai pejabat negara, saya harus pergi ke kelenteng memberi hormat kepada Konfusius. Oh. Karena itu dijalankan oleh kebudayaan setempat ya, Pastor ya?
Mengikuti kebudayaan setempat ya? Ya. Nah, sebelum dilarang, maka pejabat-pejabat yang Katolik boleh pergi ke kelenteng untuk memberi hormat kepada Konfusius. Karena kalau kita punya gambaran, kelenteng-kelenteng itu menarik. Kalau kita masuk, lalu di tengah itu bangunan induk itu pasti patung dewa-dewa. Mereka mempunyai bangunan samping, dan bangunan samping itu biasanya cuma ada gambar Konfusius. Nah, orang yang latihan musik lah, latihan sastra lah, dan sebagainya, biasanya kumpul di situ. Nah, jadi disitulah, jadi gereja mengizinkan. Lalu penghormatan kepada leluhur dengan ya kalau kita bilang bakar kertas sembayang lah, dengan pasang hio dan sebagainya juga tidak ditolak. Ketika itu ya, Pastor ya. Ya, sebelum ada kontroversi, ya. Nah, tetapi setelah ada kontroversi, lalu muncullah dekrit dari Roma yang melarang 1645. Dekrit itu melarang, maka itu berhenti. Tetapi dengan berhentinya ritus itu terjadilah ketegangan besar. Karena apa? Karena ternyata mungkin ya soal dialog ya, soal komunikasi, Paus mengirimkan seorang kardinal misionaris yang namanya Charles Thomas Maillard de Tournon. Ya. Nah, dalam dialog barangkali istilah untuk Paus kan Chiao Huang. Ya, zaman dulu Chiao Huang itu artinya kaisar yang mengurusi agama. Oke. Ya. Kalau kita Katolik sekarang menyebutnya Chiao Chung, jadi pemimpin agama. Tetapi zaman dulu kan Chiao Huang. Jadi kalau kita melihat berita-berita dari RRC, mereka sampai hari ini ya menyebut Paus sebagai Chiao Huang. Ya. Nah, lalu mengatakan ya Chiao Huang artinya Paus, kami mengatakan ini tidak boleh dilaksanakan. Ya, semua upacara yang berhubungan dengan nenek moyang dan sebagainya tidak boleh. Nah, kaisar kan marah. Itu kaisarmu di sana. Saya kaisar di sini. Saya menentukan mana yang boleh, mana yang tidak. Nah, kita lihat kan soal bahasa. Iya, betul. Akhirnya dengan keputusan itu ya, kaisar juga kemudian membuat dekrit sendiri. Padahal sebelumnya ya, kaisar sangat senang menerima para misionaris seperti Matteo Ricci, ya bekerja sama. Bahkan kaisar ini yang kaisarnya bernama Kangxi, kaisar bahkan membuat semacam berkomunikasi dengan Roma, mengirimkan banyak tulisan-tulisan yang memuji Roma dengan edik toleransi. Iya. Tahun 16 sekian lah ya. Nah, karena kardinal ini berbicara mungkin menyinggung kaisar, loh saya menentukan, saya mau menghormati nenek moyang saya, mengapa kok kamu larang? Sehingga Kardinal Charles Thomas ini diusir. Dan dari situ, ya, dari situ kaisar melarang gereja. Melarang gereja untuk mewartakan Injil. Nah, menarik, kemudian tahun 1656 larangan ini dicabut kembali gitu loh. Oleh kaisar ya, Pastor ya? Oleh kaisar, bukan oleh Roma. Oleh Roma. Oke. Kan kontroversi yang melarang itu Roma tahun 1645. 11 tahun kemudian Roma mencabut larangan itu. Karena ada penjelasan dari Yesuit tadi ya, Pastor. Ya, tetapi menarik karena sesudah itu Pausnya berubah lagi, berganti. Ya. Jadi waktu itu Pausnya Clement ke-11 ya, yang melarang, tetapi 11 tahun kemudian masih Clement 11 mencabut larangan itu. Tapi menariknya
tahun 1742 waktu Clement ke-14, setelah lebih kurang 200 tahun larangan itu berjalan, pada zaman Paus Pius ke-12, Paus mendapatkan begitu banyak catatan dan masukan dari Kardinal Celso Costantini. Oh. Dan Pendiri CDD ya, Pastor ya? Ya. Pendiri CDD ya? Ya. Dan atas usulan serta masukan Celso Costantini, Paus Pius ke-12 pada tahun 1937 mencabut kembali larangan ini. Ya, dengan kata lain tidak mencabut semua, tetapi memberi kelonggaran, lalu kemudian oleh Benediktus ke-14 boleh dikatakan seluruh larangan itu dicabut. Jadi dekret yang dikeluarkan dikeluarkan oleh oleh Benediktus ke-14, ya, nama dekretnya Plane Compertum, mengatakan satu. Ini penting. Orang-orang Katolik diizinkan untuk hadir dan ikut serta dalam upacara menghormati Konfusius di kuil-kuil atau kelenteng-kelenteng Konfusius dan di sekolah-sekolah. Ya. Yang kedua, sekolah-sekolah Katolik tidak melarang atau bahkan bisa mengizinkan dibuat patung Konfusius di dalam sekolah Katolik. Ya. Yang ketiga, orang-orang Katolik ya diizinkan. Jadi orang Katolik itu entah dia pejabat atau dia itu orang terkemuka dalam masyarakat, diizinkan untuk menghadiri perayaan-perayaan publik, ya, perayaan perayaan masyarakat, ya, untuk boleh hadir dan hadir secara pasif bila perayaan-perayaan itu berhubungan dengan agama atau berhubungan dengan Pontianak, ada upacara misalnya di manalah di kelenteng ada ini, tapi masyarakat ikut gitu kan. Nah, orang Katolik boleh hadir, tetapi tidak ikut aktif dalam upacara itu. Ya. Hanya seremonial ya, Pastor ya? Ikut seremonial aja ya? Ya, hadir saja. Kamu ikut hadir, ikut meramaikan suasana, bukan berpartisipasi. Oh, oke. Ya. Yang satu adalah orang-orang Tionghoa kalau orang tuanya meninggal itu kan berlutut dan penghormatan sampai kepala menyentuh lantai kan? Iya. Nah, itu dulu ditolak oleh Clemens ke-14. Nah, ini dikatakan orang Katolik diizinkan ya berlutut, membungkukkan kepala sampai ke lantai untuk menghormati leluhurnya yang sudah meninggal. Entah itu nanti di depan jenazah atau itu ada papan nama leluhur atau ada fotonya atau gambarnya, diizinkan. Jadi dulu ditolak. Ya. Nah, yang terakhir adalah kemungkinan bahwa perayaan-perayaan masyarakat ini yang tidak ada unsur superstisius, yang tidak ada unsur tahyul, apakah bisa diintegralkan dalam kehidupan gereja, juga di dalam kehidupan liturgi. Kalau pertanyaannya tadi, sejak kapan Imlek dirayakan dalam gereja? Ada beberapa kemungkinan. Pertama, sejak zamannya Alopen, ya, abad ke-7. Tapi kita tidak mempunyai catatan. Yang kedua, mungkin sebelum kontroversi ritus di tahun 1645 juga sudah kemungkinan loh ya.
Dan yang ketiga, yang paling jelas karena ada catatannya adalah di tahun 1937 dengan dekrit yang baru. Tetapi kalau kita mau amannya secara pasti dimungkinkannya adalah ya setelah Konsili Vatikan kedua. Ya. Nah, satu catatan terakhir yang bisa saya berikan tentang ini adalah rupanya pada sebelum tahun 1645 ya, misa sudah diizinkan menggunakan bahasa Mandarin. Padahal di zaman itu semua misa dilakukan dalam bahasa Latin. 1600 sebelum konsili ya, Dokter ya. Jauh sebelum konsili. Wow. Ya. Tapi ada catatan yang kami dapatkan. Jadi artinya sesudah itu kan Clement melarang. Paus Clement melarang. Sesudah melarang misa semua dalam bahasa Latin. Nah, pada zaman Celso Costantini, Celso meminta secara khusus kembali untuk merayakan misa dalam bahasa Mandarin. Ya, itu sekitar 1920-an. Ya. Jauh sebelum konsili ya. Ya. Jadi memang ternyata sejarahnya panjang sekali ya, Pastor ya. Lumayan panjang. Tapi jelas Imlek juga sudah dirayakan, ya kalau kita katakan selama gereja sudah ada di sana, juga Imlek dirayakan di dalam gereja. Berarti mungkin yang saya tangkap, Pastor, terkait dengan Imlek, terkait dengan tradisi dan lain sebagainya itu, mungkin lebih ke kita boleh mengikuti, tapi sebatas menghormati ya. Mungkin dalam tanda petik bukan mungkin bisa dikatakan seperti menyembah atau apa gitu ya, tapi lebih ke sebatas menghormati leluhur seperti itu ya. Karena tadi juga sampai di ada tempat khususnya gitu. Konfusius ya tadi ya. Ya. Ada tempat khususnya dipisahkan dengan mungkin patung dewa-dewa seperti itu ya, Pastor ya. Benar. Nah, selanjutnya kita mau tanya nih, Pastor. Mengapa gereja Katolik itu merayakan Imlek secara khusus di gereja dalam misa? Dalam misa. Mengapa merayakan secara khusus? Baik, gini, perayaan Imlek ini kan sudah berlangsung lebih kurang 3.500 tahun. Lama juga ya. 3.000. Sudah sangat-sangat lama. Dan itu menjadi perayaan masyarakat. Artinya, kalau kita mau mencoba menggali sejarah dari perayaan Imlek ini, katanya sudah dimulai dari dinasti Shang. Ya. Lalu dalam perjalanan waktu dari satu dinasti ke dinasti lain, kalau menurut catatan pada zaman dinasti Shang itu perayaan itu dilakukan sebagai upacara persembahan kepada dewa-dewa dan leluhur. Artinya ini hanya salah satu dari sekian banyak upacara. Tetapi kemudian pada zaman dinasti Zhou fokus lebih kepada persembahan kepada leluhur. Ya. Kemudian di dinasti-dinasti zaman-zaman berikutnya, itu perayaan ini menjadi perayaan yang umum dilakukan di mana-mana. Jadi ada persembahan kepada leluhur, ada sembahyang dewa-dewa. Lalu yang paling penting adalah ada suasana gembira. Jadi menjadi perayaan masyarakat. Ya. Nah, selama lebih kurang berapa ratus atau berapa ribu tahun, boleh dikatakan perayaan Imlek itu berubah fungsi dari perayaan religius, agama, atau upacara kepada leluhur menjadi perayaan sosial. Karena apa? Leluhur kan cuma persembahan. Selesai persembahan lalu kita mau apa? Terjadilah perubahan-perubahan sebagai kesempatan keluarga berkumpul bersama-sama.
Oke. Ya, jadi kalau kita melihat sepanjang perjalanan terjadi pergeseran bertahap-tahap. Sekarang Imlek di RRC malah menjadi semakin lucu karena acara-acara di Imlek di RRC selain yang unsur lama masih ada, yaitu upacara kegiatan sosial, saling mengunjungi, ya keluarga berkumpul bersama dan sebagainya. Sekarang sudah boleh dikatakan lebih ke pesta-pesta yang berhubungan dengan high tech. Misalnya siaran TV yang meriah, gitu kan. Lalu sebagian orang bersama keluarga jalan-jalan kemana, gitu. Nah ini di zaman modern sekarang, sebelum COVID tentunya. Jadi lebih kurang menjadi suatu hari libur meriah. Nah, gereja bagaimana? Gereja melihat kalau ini perayaan sosial di mana semua orang bergembira, ya gereja yang bergembira itu siapa? Yang bergembira ini kan umatnya, warganya. Yes. Kalau warga bergembira begitu saja, apakah bisa warga ini kemudian lupa pada Tuhan? Kan? Misalnya perayaan tahun baru 1 Januari. Sampai hari ini pun kalau kita melihat di banyak tempat, bagaimana orang menyambut tahun baru. Kumpul di satu tempat, kemudian minum sampai mabuk. Kan begitu. Nah ini kan sikap menyambut tahun baru yang kemudian ya menurut kita tentu sangat tidak Kristiani. Yeah. Nah, baiklah, dan menurut saya juga cukup menarik kalau gereja melihat itu dan menawarkan atau memakai kesempatan ini mengajak umat, mari bersyukur pada Tuhan. Karena itu satu alasan. Alasan kedua adalah, nah sebelum seseorang menjadi Katolik, dia kan keluarganya atau dia sendiri mempunyai kebiasaan setiap Imlek pagi-pagi pergi sembahyang. Mengucap syukur kepada Tuhan atas segala rahmat, berkat, dan perlindungan yang telah dia dapatkan sebelumnya. Hari ini, di hari yang baru, tahun yang baru, serta memohon berkat Tuhan untuk perjalanan di tahun yang akan datang ini. Lah kalau itu menjadi tradisi dari orang Tionghoa, apakah gereja akan diam saja? Sehingga kalau memang begitu, sekarang kamu tidak lagi sembahyang dengan cara lama, mari sekarang gereja membuka diri untuk berinkulturasi. Kamu mengucap syukurlah di dalam misa. Misa itu sendiri kan suatu perayaan syukur. Iya. Nah, maka mari kamu mau bergembira, kamu mau mengucap syukur, datanglah ke gereja. Sehingga misa Imlek itu paling tepat di hari pertama di tahun Imlek. Hari pertama ya, Pastor ya? Ya, hari H. Lah kalau hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Nah, untuk apa lagi? Kalau kita lihat saudara-saudara kita di hari pertama, ya mereka pergi ke kelenteng sembahyang. Kamu sudah menjadi Katolik, di hari pertama nggak sembahyang. Mau hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Untuk apa? Terlambat. Iya, karena mau sambil menyambut ya gitu ya, Pastor ya. Ya, menyambut, mengucap syukur. Nah, kita bisa menambahkan, memberi arti yang lebih dalam lagi, yaitu apa? Bukan saja kamu mengucap syukur, Tuhan sendiri datang. Ya kan? Tuhan memberikan dirinya kepadamu, kamu menyambut tubuh dan darahnya. Bukankah ini makanan sejati? Ya, kalau misalnya ada orang masih takut, waduh tahun ini, tahun depan ini kan tahun macan. Waduh, saya ciong ini, saya ciong itu. Bukankah di hari pertama tahun yang baru kamu sesudah mengucap syukur, berdoa, Tuhan datang dan Tuhan tinggal bersama kamu. Apalagi yang kamu takutkan. Immanuel kan, Allah beserta kita. Kita menyambut Yesus, Yesus tinggal di dalam kita. Maka kita mau takut apalagi dengan macam-macam sio. Maka alangkah baik kalau gereja bisa merayakan Imlek di hari pertama. Hari pertama. Ya. Nah, Pastor, tadi kan berkaitan dengan sio dan segala macam nih, Pastor.
Ini dalam tradisi Imlek kan banyak simbol-simbol, Pastor. Termasuk barongsai, termasuk naga. Nah, apakah orang Katolik itu boleh memainkannya atau hanya menikmati pertunjukannya, Pastor? Batasannya seperti apa, Pastor? Kalau misalnya boleh. Batasannya seperti rambut satu rambut dibelah 7. Aduh, bagaimana tuh, Pastor? Waduh. Ya. Kan ada ungkapan bagaikan rambut dibelah 7. Artinya batasannya tipis sekali. Begini, orang Tionghoa mengenal banyak simbol. Dan simbol-simbol itu berhubungan dengan bunyi, dengan bahasa. Ya, maka sebenarnya simbol itu adalah suatu cara orang Tionghoa untuk mengatakan sesuatu yang baik. Misalnya, mengapa Imlek harus memakai jeruk? Betul. Jeruk kan bahasa Mandarinnya ji. Simbol. Maka orang mengatakan, oh jeruk, taji, tali, ji, itu kan jeruk. Lah bunyinya sama. Ya kan? Ji itu kan berarti keberuntungan ya. Itu dia. Jadi ya kamu beruntung gitu loh. Oke. Ya, jadi artinya ke tahun depan ya hidupmu beruntung, di tahun ini tidak ada kemalangan dan sebagainya. Mengapa memakai buah apel? Apel kan namanya pingguo. Ping. Nah, orang ingat ping itu damai. Heping atau ping'an, selamat. Jadi diberi ini, jadi supaya apa? Hidupmu penuh damai atau hidupmu selamat. Simbol ikan itu kan sebutannya yi. Nah, mengapa lalu di rumah orang-orang Tionghoa kan kita lihat mereka pasang gambar ikan. Nah, lalu ada tulisan nian nian you yi. Ya, bukan setiap tahun ada ikan. Tapi ikan karena yi artinya berlimpah, tidak ada habis-habisnya. Jadi itu adalah cara orang Tionghoa untuk mengatakan sesuatu yang baik kepada orang lain. Senang mengenalkan gitu ya, Pastor. Ya, kalian di Pontianak kan tahu bahasa Ke, bahasa Teochew, mungkin juga sekarang bahasa Mandarin. Dan kita lihat bagaimana kata-kata ini bunyinya sama tapi bisa mempunyai arti yang lain. Nah, orang-orang Tionghoa juga memakai itu lalu dibuatlah sebagai simbol. Misalnya tulisan Fu. Fu itu kan apa? Keberuntungan atau rahmat. Nah, kenapa kok dibalik? Boleh enggak? Karena yang punya rumah itu mau supaya kalau misalnya saya tamu datang ke rumahnya mau mengatakan, Fu tau le. Fu, jadi kata Fu tau le itu artinya Fu ya, tau itu terbalik. Jadi tulisan Fumu itu terbalik. Tetapi dalam konteks lain Fu tau le, keberuntungan itu tiba di rumahmu. Jadi itu adalah simbol-simbol yang disebut apa ya, bahasa Inggrisnya auspicious. Simbol-simbol keberuntungan. Maka orang Tionghoa memasang itu tanpa ada maksud tahyul, tanpa ada maksud bahwa ini berhala dan sebagainya. Tidak ada. Ini hanya sebagai simbol untuk mengatakan yang indah. Coba contoh dalam rumah, kamu di rumah lalu mendengarkan setiap hari orang caci maki sana sini, ya, terus mengucapkan kata-kata kotor, kan hati dan pikiran kita terganggu, tidak nyaman. Tapi kalau di dalam rumah kita mendengar kata-kata yang enak, yang baik, ya misalnya, oh ya terima kasih, baik, ya, maaf saya permisi dan sebagainya. Kan kata-kata itu enak didengar. Nah, orang Tionghoa juga berharap dengan simbol-simbol itu orang mengatakan sesuatu yang baik. Maka gereja tidak menolak itu. Nah, kalau upacara-upacara bagaimana? Tergantung upacaranya. Apakah upacara itu mengandung unsur-unsur tahyul atau tidak? Tadi di dalam dekretnya
Benediktus ke-14 dikatakan orang Katolik tidak dilarang mengikuti upacara-upacara yang kelihatannya berunsur tahyul asalkan tidak aktif berpartisipasi. Datang lihat saja rame-rame silakan. Jadi gereja kita boleh dikatakan sudah sangat-sangat fleksibel ya Pastor ya. Ya bukan hanya fleksibel, sangat terbuka. Terbuka ya. Dan gereja mampu membedakan mana yang tahyul, mana yang tidak. Nah, kalau ada unsur-unsur yang kita khawatir ada tahyulnya, ya tidak perlu dilakukan. Lalu menyangkut, yaitu yang saya katakan upacaranya, itu barongsai. Barongsai itu apa itu? Satu, simbol. Kedua, usaha orang, kalau kita sebut, orang-orang Tionghoa zaman dulu kan belum mengenal wahyu, belum mengenal Kristus. Usaha mereka untuk mengatakan tempat ini kita usir dari roh jahat. Caranya apa? Pukul genderang, pukul gong, tangtung, ceng. Ribut ya Pastor ya? Ya, bakar petasan, mungkin roh-roh jahatnya kaget, lari, kan gitu. Kayak dulu, Pastor, kayak dulu Sultan mengusir kuntilanak pakai meriam. Nah, ya itu. Ya. Jadi dengan itu mereka berpikir roh-roh jahat itu seperti orang, dengar suara itu kaget, ya, bunyi terus lari. Selain itu juga itu cara untuk memberitahu orang lain, kita di sini ada acara loh, ayo datang melihat. Ya, nah lalu ditambah dengan entah barongsai atau tarian naga, itu kan membuat orang tertarik datang melihat. Itu kan cara mengumpulkan orang banyak. Dan kalau kita melihat misalnya film Huang Feihong, itu kan muncul bukan hanya pada waktu Imlek, itu muncul pada waktu-waktu tertentu atau ada upacara tertentu atau ada acara tertentu. Kalau di film Huang Feihong kan muncul pada acara untuk semacam ujian karena pihak kerajaan ingin melihat mana sekolah perguruan silat yang paling hebat. Jadi tidak ada unsur agamanya. Dia boleh nggak datang lihat? Silahkan. Boleh nggak berpartisipasi? Boleh. Barongsai yang ada selama ini yang pendek itu, ya yang entah 2 orang atau mungkin berapa orang, itu sebenarnya cara-cara perguruan silat untuk menampilkan kehebatan kungfunya. Maka itu dijadikan sebagai pertunjukan, sebagai juga kesempatan promosi. Itu promosi zaman dulu. Kalau zaman sekarang promosinya kan pakai iklan di TV, pakai iklan di TikTok, ya kan? Nah itu zaman dulu itu cara promosi, maka bunyi genderang itu kan keras, bunyi petasan itu keras. Nah itu cara promosi mengundang orang datang melihat dan melihat kehebatan mereka. Yang kedua adalah mungkin saya katakan hati-hati tadi, barangkali sebelumnya barongsai itu disembayangi, ya, nah, sekarang gini, kalau kita tidak percaya dengan itu kan tidak ada masalah. Apa bedanya kita mau melakukan suatu kegiatan, kita berdoa buat tanda salib? Apa bedanya kalau kita masuk ke dalam rumah ada pemberkatan rumah? Itu cara mereka untuk meminta berkat atau perlindungan karena mau main barongsai itu mau berkelahi, tanding kungfu. Iya. Betul. Ya, nah kalau itu semua untuk memeriahkan acara Imlek, memeriahkan itu muncul semua, nah itu kan menambah suasana Imlek yang meriah. Jadi simbol-simbol itu bukan sesuatu yang perlu diwaspadai atau dicurigai. Begitu. Wow, luar biasa ini. Karena kebetulan juga Pastor, umat di Parti Agustinus juga banyak dari unsur-unsur umat Tionghoa juga. Mungkin Denny, pertanyaan kita cukup ya, Den ya? Cukup, luar biasa sekali. Kita siapkan beberapa pertanyaan Pastor, tapi dari jawaban Pastor itu nyambung ke sini. Jadi jawaban kita udah secara langsung terjawab semua gitu, Pastor.
Luar biasa nih kita belajar sejarah tentang Imlek, kemudian dari masuk ke gereja Katoliknya, kemudian budayanya. Jadi kita punya sudut pandang lain. Gimana sih lihat barongsai itu biasa kalau kata orang di sini buka mata, tapi itu bisa kita terima ya. Maksudnya dari segi lain, maksudnya lebih ke berdoa karena mau memulai perhelatan. Seperti itu ya, Pastor ya. Betul. Nah, baik, Pastor, sebelum kita akhiri sesi ini, apakah Pastor punya pesan-pesan untuk umat di Agustinus? Iya. Ini? Ya. Baik. Ya, untuk semua umat di Paroki Santo Agustinus, barangkali juga mungkin umat di tempat lain, di paroki lain. Imlek adalah perayaan menyambut musim semi. Dan pada hari itu semua orang keluar dari rumah karena sebelumnya udara sangat dingin karena musim dingin yang mencekam, lebih-lebih di belahan utara itu sangat dingin sampai mungkin minus 40 derajat. Wow. Dan mereka yang mungkin rumahnya terlalu sederhana atau bocor sana sini, barangkali banyak yang mati. Karena mati kedinginan, mati beku, tidak bisa membakar kayu bakar. Nah, sekarang barangkali dengan kemajuan teknologi, rumah sudah lebih baik, pemerintah juga sudah menyiapkan tempat-tempat rumah yang baik, maka selama waktu yang cukup lama, mungkin sebulanan, mungkin 2 bulanan, mungkin bahkan 3 bulan, karena salju yang begitu tebal, orang di dalam rumah terus. Maka sewaktu memasuki musim semi, orang-orang keluar dari rumah. Dan mereka bersyukur. Apa yang mereka syukuri? Pertama-tama bahwa sampai hari ini kita masih diberi rahmat oleh Tuhan untuk hidup di dunia ini. Dan bisa melewati masa yang mencekam. Serta, ini yang penting, kita masih memiliki makanan meskipun musim ini sangat dingin dan mencekam. Untuk kita yang berada di belahan Katulistiwa atau sekitarnya, makanan tentu berlimpah dan kita melihat musim-musim sekitar ini adalah musim hujan. Maka keluarga-keluarga bersyukur atas berkat yang didapat sehingga pada malam harinya sebelum Imlek, keluarga-keluarga merayakannya dengan makan bersama-sama. Nah, tentu menu-menu makanan yang enak dan lezat dikeluarkan untuk disantap bersama. Karena selama musim dingin yang mencekam, keluarga mungkin makan sedikit-sedikit atau makan hanya beberapa orang. Sekarang kita bersama-sama untuk saling berbagi. Sehingga inilah yang menjadi tradisi Imlek di mana keluarga berkumpul bersama. Kebiasaan ini menjadi semakin berkembang terutama untuk kita orang Tionghoa di Asia Tenggara di Nanyang ini, sehingga keluarga-keluarga, anak-anak bersama cucu semua datang berkumpul di rumah orang tua untuk makan bersama. Selanjutnya setelah makan, besoknya besoknya orang kemudian saling menghormati dengan mengucapkan kongsi. Yampau, Pastor juga. Ya. Tapi ada hal yang paling penting yang barangkali kita kerap kali lupa, karena yaitu yang saya katakan, di zaman modern ini Imlek dirayakan dengan unsur-unsur yang sangat high-tech dan komersil. Karena malam Imlek banyak restoran menawarkan menu macam-macam dengan biaya-biaya yang menarik. Makanan yang enak. Kita melupakan satu hal, yaitu apa? Inilah saat keluarga berkumpul bersama. Pada saat berkumpul bersama, biasanya kaum wanita, kaum hawa, kumpul di dapur menyiapkan makanan. Nah, siapa itu? Itu bisa saja ibu mertua,
ya, bisa saja anak perempuan, anak putri, dan bisa juga menantu perempuan. Pada saat itulah bagaimana menantu perempuan berkumpul bersama anak perempuan, jadi bersama ipar suaminya, bersama saudara perempuan suaminya, dan bersama mama suaminya. Disitulah mereka diajak untuk saling berinteraksi. Bahkan mungkin menantu perempuan belajar cara masak dari mama. Kenapa? Karena suaminya terbiasa makan masakan mama. Bukan biasa makan masakan istri. Biasa makan masakan mama. Maka apa? Istri belajar masak seperti cara mama. Nah, bukankah itu lalu menghilangkan sekat-sekat di mana kita lihat banyak menantu perempuan sering tidak cocok dengan mertua perempuan. Ya, sementara kaum laki-laki ya berkumpul bersama-sama, ya berbicara, berdiskusi. Mungkin kakak adik yang laki ini karena satu dan lain hal beda pendapat, mungkin juga dalam pekerjaan bisnis terjadi masalah. Bukankah pada saat itu mereka di depan ayahnya melupakan semua masalah, yang berkumpul bersama berdiskusi sambil tertawa. Begitu juga istri, saudara perempuan dan mama berkumpul diskusi, berbicara, tertawa bersama, kemudian makan bersama-sama, ya kan? Saling berbagi. Berbagi apa? Berbagi sukacita dan melupakan yang buruk dan yang salah di masa lalu. Makan bersama itu tolong diperhatikan, sangat penting. Jangan karena punya uang bisa makan di restoran. Atau dengan alasan kalau makan di rumah menyiapkannya repot. Kerepotan itulah yang bernilai. Apa? Setelah makan kan harus membersihkan piring, tempat, dan sebagainya. Disinilah keluarga berkumpul untuk saling menolong. Tidak ada istilah, ini tugasmu, ini tugasku, aku tidak mau urus urusanmu. Kan tidak. Solidaritas keluarga dipulihkan kembali pada waktu makan bersama. Oh, dalam sekali ya, Pastor ya. Ya. Nah, yang kedua setelah itu besoknya kan pada hari raya Imlek. Datanglah ke gereja. Apakah paroki itu merayakan? Yang penting saya yang datang ke gereja untuk misa. Karena sebenarnya tidak ada namanya misa Imlek, tidak ada. Misa itu misa syukur. Misa syukur, oke. Ya, di mana Yesus mengorbankan dirinya untuk kita manusia. Dan dia memberikan kepada kita tubuh dan darahnya sebagai makanan sejati. Maka tadi malam sebelumnya kita makan makanan duniawi. Di hari pertama tahun yang baru kita boleh menikmati makanan sejati yang disediakan oleh Tuhan sendiri. Sehingga tidak penting ada perayaan Imlek atau tidak. Dan tidak perlu gereja dihiasi dekor luar biasa. Jangan pindahkan kelenteng ke gereja, gitu saja. Ya kan? Oh, gereja mau dihias ini, itu, dan sebagainya. Jangan. Ya, sederhana saja. Mau simbolnya merah, tidak apa-apa. Gereja dibuat agak merah. Ya, tapi tidak semua harus dipasang, nanti ada gambar liong di sana, ada ini itu, tidak perlulah. Karena apa? Fokus kita bukan di aksesori, fokus kita itu ada pada Kristus yang hadir di altar. Dialah makanan sejati. Jadi kalau tadi malam sebelumnya kita berdamai dengan saudara, ya kan, saudara sekeluarga, hari ini kita diperdamaikan oleh Kristus dengan Bapa di surga. Nah, itulah dia. Harus ada hiasan yang luar biasa. Nah, lalu hati-hati, kadang-kadang dewan paroki ini juga terlalu heboh. Lalu mau perayaan Imlek ini, buat barongsai. Barongsainya masuk ke dalam gereja kan? Sebaiknya dihindari ya, Pastor ya? Sebaiknya dihindari ya? Barongsai yang masuk ke dalam gereja. Karena apa? Kalau kita lihat di mana-mana, barongsai itu tidak pernah masuk rumah. Misalnya saya buka toko. Kalau saya mau buka toko, saya mengundang barongsai. Barongsai tidak pernah masuk toko saya. Nah, ini bagaimana? Ini keblinger, apa bahasa Jawa ini? Apa keblinger itu apa sih bahasa Indonesia? Ya sudahlah.
Tapi bagaimana barongsai masuk ke dalam gereja? Tidak masuk akal gitu loh. Ya, barongsai itu main di luar, mainlah, kumpulkan orang sudah rame-rame dia. Ayo sekarang kita perarakan masuk ke gereja, tapi barongsai kamu tetap di luar ya. Karena tempat bukan di gereja. Kamu itu di luar untuk pertunjukan gitu loh. Jadi jadi barongsai itu kan untuk membuat meriah suasana sehingga orang-orang datang. Setelah orang-orang datang, acara barongsai selesai, umat masuk ke gereja. Barongsai, you stay out there. Kamu tetap tinggal di luar. Karena bukan tempatmu kan di dalam. Begitulah ya. Nah, mengapa? Karena fokus kita di gereja bukan aksesori, bukan hiasan Imlek, bukan juga barongsai. Fokus kita itu adalah pada Kristus yang hadir di tengah-tengah kita. Nah, kalau Kristus hadir di tengah kita, bahkan dalam Ekaristi kita boleh menerima tubuh Kristus, kita mau takut pada bencana apa lagi? Kalau dikatakan tahun ini kamu ciong, tahun ini karena kamu sio ini maka ada bahaya ini itu. Nah, Kristus bersama kita. Takut bahaya apa? Atau kalau kita bisa katakan Kristus saja dia sendiri mati di atas kayu salib. Kenapa kita harus takut menderita? Sehingga misa Imlek ini harusnya ya bisa membuat kita semakin optimis dan semakin mempunyai keteguhan iman memasuki tahun yang baru. Karena sekali lagi ya perayaan Imlek kan adalah perayaan menyambut musim semi. Ya. Nah, disitulah kita bisa membayangkan dan kita melihat dalam praktek orang-orang di hari pertama di Imlek itu kan lalu membentuk satu kebiasaan yang sangat baik. Bertemu satu sama lain tangan begini, mengucapkan kongsi. Selamat. Ini kan sapaan yang begitu baik. Nah, apa artinya kongsi? Kita mengucapkan kepada siapapun yang kita jumpai. Barangkali juga dengan musuh kita kan. Apa yang terjadi? Itulah yang kita bisa sebut kerukunan. Kerukunan itu apa? Berkat yang luar biasa bagi setiap orang, bagi setiap rumah tangga. Rukunnya suami istri, rukunnya ayah ibu, rukunnya anak-anak, rukunnya teman-teman, dan terutama rukunnya kita sebagai umat gereja. Sehingga kalau gereja merayakan Imlek, itu baik. Dan seperti saya katakan, di hari H. Bukan hari yang lain. Yang kedua adalah kalau gereja tidak merayakan Imlek pun kita bisa tetap datang ke gereja. Dan kalau kita bertemu satu sama lain, ya kita tetap mengucapkan kongsi meskipun bukan misa khusus untuk Imlek. Ya. Yang ketiga, sering terjadi nanti kita akan melihat banyak tulisan di koran lah, di mana IG atau di Facebook atau di media sosial lain, ya orang akan bercerita tentang banyak mitos dalam perayaan Imlek. Ada makhluk monster yang namanya Nian lah, ada inilah, ada angpau dengan mitologi mitos-mitos yang ini tidak perlu dipikirkan. Ini kan hanya cerita. Lalu kemudian dihubungkan dengan iman juga tidak perlu dihubungkan. Misalnya saya memberi contoh. Ada yang mengatakan kalau mengucapkan kongsi begini, ya tangan kiri di atas atau tangan kanan di atas, yang mana yang benar? Kan gitu kan? Itu omong kosong semua. Ditanya lagi sama Rian itu yang mana yang benar. Saya tidak mengerti orang bagaimana bisa mengajarkan begitu gitu loh. Karena apa? Karena dalam praktek orang tidak pernah berpikir kiri di atas atau kanan di atas. Tapi sikapnya harus begitu. Nah, ada yang kemudian karena merasa belajar terlalu banyak, lalu mengatakan kiri kan simbol yin, kanan simbol yang. Nah, kalau yin itu untuk dunia orang mati. Sehingga kalau begini itu hanya untuk orang mati. Sehingga kalau misalnya begini pada waktu Imlek itu tidak cocok. Setahu saya tidak ada ajaran begitu, entah ajaran dari mana. Maka dikatakan kalau untuk orang mati tangannya yang kiri di atas.
saudara, ini sesuatu ajaran yang salah. Bahkan bisa ditertawakan oleh orang-orang Konghucu. Kalau kamu ke orang meninggal, tangannya tidak gini. Iya. Kalau kita ke orang meninggal, berdiri tegak di depan peti mati, membungkuk 3 kali. Kepada keluarga yang meninggal, membungkuk 1 kali. Tidak ada gini, ini kan artinya ucapan selamat. Fungsi. Waduh. Kalau orang mati, tanganmu mau kiri di atas pun artinya selamat, sudah mati gitu ya. Penghinaan gitu loh. Jadi tidak ada. Jadi hati-hati dengan macam-macam mitos-mitos atau cerita-cerita yang akan muncul dan berseliweran di sekitar Imlek di media-media sosial. Ya. Yang terakhir, untuk yang merayakan Imlek dan kalau sudah menjadi Katolik, rayakanlah dengan penuh sukacita. Karena apa? Karena ini adalah soal penanggalan baru, bukan soal keagamaan. Dan penanggalan baru menurut kalender Yinli, kalender Imlek, itu adalah tanggal 1 bulan pertama di tahun yang baru. Yang menandai musim akan kita memasuki musim semi. Maka disebut Chunjie. Ya, kita di Indonesia tidak ada musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin, ya. Tetapi kita merayakannya sebagai suatu pergantian penanggalan dan kita mengikutinya bersama saudara-saudara kita yang lain yang merayakannya. Suatu sukacita yang luar biasa, kita ikut merayakannya sebagai tanda kerukunan dan bukan saja toleransi, ya, dan partisipasi kita, apalagi yang dilahirkan sebagai orang Tionghoa, ya, yang merasa, loh ini kan perayaan leluhur saya, silakan. Dan gereja ikut berdoa bersama kita yang merayakannya. Baik, Pastor. Pastor, kami mengucapkan banyak terima kasih nih, Pastor, karena luar biasa sekali diskusi kita hari ini, mendapatkan banyak pengalaman baru ya, Denny ya. Pengetahuan baru, mitos-mitos. Termasuk yang begini, Pastor. Saya juga pernah dengar tuh. Makanya tadi sempat nanya yang mana yang benar ya? Iya, itu omong kosong, Rian. Bahasa saya lumayan keras ya, omong kosong. Jadi karena diskusi hari ini saya bertobat, Pastor. Mulai Kenapa mau menjadi orang Tionghoa kah? Ya, betul. Bertobat mau menjadi orang Tionghoa? Enggak. Saya tidak menghilangkan darah daging saya, orang Tionghoa. Harus tetap percaya diri lah sebagai orang Tionghoa. Baik, Pastor. Sebelum kita mengakhiri podcast ini, bolehkah Pastor membawa kita dalam doa? Baik, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita, memohon berkat dan rahmat Tuhan. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkaulah yang menciptakan alam semesta, dan Engkau memberikan kepada kami yang di bumi ini berbagai macam musim. Kami akan merayakan Tahun Baru Imlek yang adalah perayaan musim semi. Kami mohon berkat-Mu bagi kami yang merayakan Imlek ini. Semoga di tahun yang baru kami boleh meninggalkan semua yang kurang, yang salah, dan yang tak berkenan di hadirat-Mu. Dan semoga kami Kau beri kekuatan baru untuk melangkah di tahun depan, yang kami juga tidak tahu kemana arahnya. Namun kami yakin dan kami percaya bahwa kemanapun kami melangkah, Engkau selalu menyertai kami, Engkau senantiasa mengutus Roh Kudus-Mu untuk membimbing seluruh gerak langkah kami, dan Engkau memberikan kepada kami Yesus Putra-Mu yang senantiasa hadir di tengah-tengah kami, yang boleh kami sambut dalam berupa Ekaristi Suci. Allah Bapa yang Maha Kasih, berkatilah saudara-saudari kami yang pada tahun sebelum-sebelumnya
belum mengalami rahmat dan berkat yang melimpah darimu, semoga Engkau menguatkan mereka dan memberikan rahmat berlimpah di tahun yang akan datang. Untuk kami yang sudah mengalami rahmat-Mu yang berlimpah, berkatilah kami juga, semoga kami dapat membagikannya kepada mereka dan kami menjadi saluran berkat-Mu bagi orang-orang lain. Doa ini kami panjatkan kepadamu melalui Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudara dan keluarga saudara sekalian senantiasa berada dalam berkat, perlindungan, dan rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pastor, terima kasih banyak ya, Pastor ya. Sama-sama. Kapan-kapan kita jumpa di Paroki Agustinus atau kami yang berkunjung ke Malang, Pastor. Iya, mantap sekali. Baik, ditunggu kapan ya. Ditunggu Den, ke Malang Den. Siap. Ayo datang ke Malang. Iya. Ya. Baik, umat sekalian, demikian podcast kita pada seri Imlek ini ya Den ya. Ya, betul. Mungkin nanti kita jumpa lagi di seri-seri selanjutnya. Podcast Kabar Agustinus, katekese bareng di Paroki Santo Agustinus. Bye-bye. Terima kasih, Pastor. Bye.